Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Law Review bersama saya Dina Nurama Putri dari semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal sebagai prasyarat pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian hukum yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hedi Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. Emredi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-9 ini, saya akan mereview jurnal yang bertajuk Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak, di mana jurnal ini ditulis oleh Ibu Dokter Trini Handayani SHMH, yang mana jurnal ini terbit di Jurnal Hukum Mimba Justisia volume 2 nomor 02 edisi Juli sampai Desember 2016. Beberapa waktu yang lalu, penduduk Indonesia dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang sangat dipercaya untuk membentuk karakter anak yang berbudi luhur, serta sebagai harapan orang tua demi masa depan akademik anaknya. Kasus yang terjadi di luar lembaga pendidikan pun sangat mencengangkan, dengan korban lebih dari 100 anak yang dilakukan sodomi oleh seorang yang sudah dikenal baik oleh korban dengan iming-iming hadiah yang tidak seberapa serta ancaman agar perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada siapapun oleh korban kekerasan seksual tersebut. Korban maupun keluarga korban menunda laporan ke pihak yang berwajib dikarenakan kekerasan seksual tersebut dianggap sebagai aib keluarga, sehingga korban yang jatuh itu sangat banyak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berhak mulia, dan sejahtera. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, termasuk di Kabupaten Cianjur. Penanganan yang komprehensif dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Apabila pelaku kekerasan seksual tersebut berusia antara 14 tahun sampai kurang dari 18 tahun, dimungkinkan untuk dilaksanakan diversi asalkan perbuatan yang dilakukan mendapatkan sanksi pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual perlu ditambah dengan ketentuan pada Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, mengingat bahwa dampak kekerasan seksual akan melekat seumur hidup dan mempengaruhi masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Apabila pelaku mempunyai masalah pada libido atau kelainan seksual atau bisa disebut sebagai hiperseksual, maka dapat dilakukan pemandulan secara kimia serta diasingkan untuk sementara waktu sampai pelaku sembuh dari penyimpangan seksual yang menimpa pelaku. Jadi secara eksplisit atau secara umum, jurnal ini membahas tentang bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan upaya-upaya yang harus dilakukan, bahkan punishment yang harus dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang cukup luar biasa, karena dampak yang dirasakan oleh korban yang menjadi korban kekerasan seksual ini tidak terasa hanya 1 atau beberapa tahun saja, bahkan bisa jadi seumur hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mereview jurnal pada pertemuan ke-9 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.